Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan alat gali muat direct line. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. NIM 302020035. Di sini saya akan menyampaikan ada 5 pengertian dari pertama pengertian direct line. Yang kedua, ukuran direct line. Ketiga, jenis-jenis direct line. Yang keempat, cara kerja direct line. Yang kelima, cara mengoperasikan direct line. Yang pertama, pengertian direct line. Direct line adalah alat penggali tanah sebelum menempatkan ke dalam truk yang akan mengangkut dan letak di dekat galian tersebut. Direct line ini tidak perlu masuk ke dalam tempat galian dan bisa dioperasikan pada tempat yang penuh dengan air maupun lumpur. Yang kedua, ukuran direct line. Ukuran direct line terbagi menjadi 3, yaitu ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Ukuran kecil yaitu ia memiliki ukuran busket 1/4 sampai 2 kabit yard. Yang kedua, ukuran sedang, ia memiliki ukuran busket 2 sampai 8 kubit yard. Yang ketiga, ukuran besar, ia memiliki ukuran busket 8 sampai 35 kabit yard atau lebih besar. Yang ketiga, jenis-jenis direct line. Jenis-jenis direct line terbagi menjadi 3. Yang pertama, crawler mounted direct line. Direct line ini digunakan pada tanah yang mempunyai daya dukung kecil, sehingga floatingnya besar, tetapi kecepatan gerakannya rendah dan biasanya diperlukan bantuan alat angkut untuk membawa alat sampai ke lokasi pekerja. Yang kedua, wheel mounted direct line. Direct line ini digunakan pada tanah yang lembab, tidak penuh dengan air. Compound ban digunakan memungkinkan alat ini untuk bergerak dengan cepat. Yang ketiga, truck mounted direct line. Mounted direct line ini ditempatkan di atas truk agar daya gerak lebih gesit dan mampu dioperasikan dengan landasan yang lembab, tidak mengalir air. Yang keempat, cara kerja direct line. Penggalian dimulai dengan swing pada keadaan busket kosong menuju ke posisi penentuan. Saat yang sama, direct line kabel dan hose kabel dikendorkan sehingga busket jatuh tegak lurus atau digerak-gerakkan agar busket dapat mengikuti permukaan tebing dan terkumpul dalam busket. Operator yang berpengalaman dan melemparkan busket jauh ke depan telah mendapatkan lebar galian yang besar. Lemparan ini dilakukan dengan cara menarik busket dan rak kabel demikian rupa sehingga mendekati pangkal bom. Kemudian setelah busket terisi penuh, sementara kabel masih ditarik, hose kabel dikunci sehingga busket terangkat lepas dari permukaan tanah. Yang terakhir yaitu cara mengoperasikan direct line. Cara mengoperasi direct line ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, maksimum direct line depth. Yang kedua, maksimum digging range. Yang ketiga, dumping radius. Yang keempat, maksimum dumping height. Maksimum digging depth, kedalamannya penggalian maksimum direct line tergantung pada jenis tanah, jenis dan sifat tanahnya, kondisi tanah pada lereng atau jenjang direct line yang umumnya dioperasikan untuk menggali material halus. Soil yang biasanya merupakan water saturated soil yang mempunyai angle of reverse yang kecil. Yang B, maksimum digging range. Jangkauan penggalian maksimum direct line tidak hanya tergantung pada kondisi atau keadaan tanah, yaitu soil, tetapi tergantung pada panjang dari bomnya, lalu tergantung pada keahlian dan keterampilan pada menunjamkan busket. Yang ketiga, dumping radius. Dumping radius pada penumpukan material dari direct line bervariasi tergantung pada bom angle.
Apabila bom ditegakkan, maka damping radius akan semakin kecil, yang artinya angle semakin besar. Yang keempat, maksimum damping height. Ketinggian penimbunan maksimum direct line dapat diatur dengan merubah bom angle. Angle of bomb digunakan untuk mengontrol ketinggian efektif dari spoil bags. Namun demikian perlu diingat bahwa semakin besar bom angle, memang damping height-nya semakin besar, tetapi mengakibatkan dingin reach yang akan mengecil atau memendek. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.